Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayatuhal akhwat wal ummahat, alhamdulillah di siang ini kita bisa melanjutkan rangkaian daurah kita di sesi kedua ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah. Tadi kita sudah membahas sebagian hal yang penting kita ketahui di dalam belajar ilmu agama, terkhusus belajar Al-Quran. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan siang ini kita akan lebih spesifik, lebih mengkerucut membahas tentang hafalan, membahas tentang bagaimana kita menghafal. Ada sebuah nasihat dari salah seorang ulama, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau salah seorang ulama senior di Saudi Arabia, salah satu pengajar di Masjidil Haram, juga di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan di dalam buku beliau, buku atau kitab Ta'zim Al-Ilmi, bagaimana seseorang itu bisa mengagungkan ilmu. Beliau mengatakan, barang siapa yang berharap akan mendapatkan ilmu tanpa melalui proses menghafal, maka dia sedang mencari sebuah kemustahilan. Jadi barang siapa yang ingin dapat ilmu tapi tidak mau menghafal, maka dia sedang mencari sesuatu yang mustahil. Ya, jadi semua cabang ilmu itu perlu adanya hafalan, perlu adanya yang dihafal. Sebelum kita membahas ke modul yang sudah diterima oleh semuanya, ada seperti biasa, ada beberapa pengantar. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kalau tidak cukup, nanti bisa dibaca sendiri. Insya Allah itu sudah mudah. Insya Allah itu sudah mudah ya. Lalu di kesempatan yang lain, Syekh Shalih Al-Utsaimin ini memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu. Kenapa kita harus menghafal? Mungkin kita bertanya, kenapa kita harus menghafal? Maka ada beberapa jawaban, ya.
Yang pertama, kenapa kita harus menghafal? Agar kita terlepas dari kebodohan. Agar kita terlepas dari kebodohan. Ya. Karena menghafal itu merupakan di antara sebab menuju pemahaman sebuah ilmu. Jadi menghafal itu tangga menuju faham, ya. Coba kita lihat di ilmu dunia saja, ilmu yang berkaitan dengan duniawi. Orang belajar kedokteran misalnya, maka mau tidak mau dia harus menghafal istilah-istilah yang ada di dalam kedokteran. Kalau tidak hafal nanti, apalagi ketika memberikan resep, akan keliru. Ya. Atau orang yang ahli di bidang kimia, fisika, ada istilah-istilah, rumus-rumus yang harus dia hafal. Jadi menghafal itu, kenapa kita harus menghafal? Untuk melepaskan diri kita dari kebodohan dan sebagai tangga menuju faham. Kemudian yang kedua, menghafal itu diantara ukuran termudah yang menentukan keilmuan seseorang. Betul, tadi dikatakan inti ilmu itu bukan hanya banyaknya hafalan, tapi ini menentukan. Dan dulu di zaman sahabat ada yang mengatakan a'lamuna ahfaduna a'lamuna. Di antara karakteristik orang yang alim di tengah-tengah kami adalah yang hafalannya banyak. Yang hafalannya banyak. Iya. Jadi menghafal itu salah satu ukuran keilmuan seseorang. Kemudian yang ketiga, kenapa harus menghafal? Dalam rangka menjaga agama dari penyimpangan. Gak kebayang kalau dulu tidak ada yang menghafal Al-Quran, tidak ada yang menghafalkan hadis, ya. Kalau sekedar ditulis, apalagi di zaman sekarang itu sangat mudah untuk dirubah. Maka dengan dihafal akan terjaga. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Untuk beristidlal, menjadikan Al-Quran itu sebagai dalil, khusus untuk menuntun kita atau ketika menjelaskan hukum, ya. Jadi ayat itu sebagai pegangan kita dalam kehidupan. Seperti misalnya, ini misal ya, kita sedang kumpul dengan teman-teman. Awalnya misalnya
ngobrol, saling diskusi tentang ilmu. Lama kelamaan jadi ngomongin orang gitu. Terus kita ingat ayat, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah salah seorang kalian itu menggibah orang lain. Kita ingat ayat itu sehingga kita berhenti dari gibah. Nah itu kita ingat ayat yang kemudian ayat itu jadi membimbing kita. Ya. Atau perbuatan yang lainnya. Iya. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita harus menghafal? Agar kita bisa membaca Al-Quran kapanpun dan dimanapun. Agar kita bisa membaca Al-Quran setiap saat dan pada setiap tempat. Ya. Karena kita punya hafalan. Baik. Kemudian secara hukum menghafal itu hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Ada yang fardu ain, tapi cuma satu surat. Surat apa itu? Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu fardu ain. Adapun surah yang lain, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan paling minimal seseorang itu menghafal 100 ayat. Ada yang menyebutkan paling minimal dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Ini kabar gembira ya. Kalau gitu ya udah. Berarti kita udah aman tuh semuanya kalau kayak gitu. Al-Fatihah alhamdulillah sudah hafal ya. Az-Zalzalah sampai An-Nas sudah. Iya. Betul kalau kita mengejar hal itu sudah kita di hadapan Allah tidak ada hujah. Tapi ingat, kita membuktikan cinta kita kepada Al-Quran, masa kita mengambil hanya sedikit saja. Al-Quran ini sebagian ulama mengatakan seperti jamuan dari Allah, Ma'idatul Rahman. Maka dikatakan sungguh rugi orang yang tidak mau terhadap jamuan Allah itu. Lebih rugi lagi kalau dia hadir di tempat jamuan itu dan dia tidak memakannya. Ya. Jadi kita jangan mengambil batas minimal, usahakan kita maksimal. Nah itu diantara kenapa kita harus menghafal. Iya. Kemudian poin selanjutnya, ini masih pengantar ya. Rubahlah cara berpikir. Ada cara berpikir yang harus dirubah dalam proses menghafal. Ini banyak cara berpikir yang harus dirubah dalam proses menghafal. Yang pertama, menghafal itu adalah proses, bukan tujuan. Adalah proses, bukan tujuan. Ya. Karena tujuan dari Al-Quran apa? Agar
amalkan. Menghafal Al-Quran itu bagian dari interaksi kita dengan Al-Quran. Maksudnya, jangan sampai kita karena sudah menjadi seorang penghafal, ya, kemudian kita lupa belajar ilmu yang lain. Karena kita sudah merasa, saya sudah khatam di Quran. Padahal misalnya tadi ilmu akidah belum bisa, akhlak dan lain sebagainya. Jadi menghafal itu proses, bukan tujuan. Makanya yang terbaik ini bagi yang mengelola lembaga, baik itu rumah tahfidz atau sekolah, ketika di awal tahun ajaran di flyer, ya, di spanduk dan sebagainya, yang lebih realistis itu di sekolah ini selama 3 tahun anak didik atau santri akan menghafal 5 juz. Jadi kita bahasakan menghafal. Ya. Kenapa demikian? Kalau hafal itu seolah kita menjamin, dan pada kenyataannya tidak demikian. Nanti repot semua orang, ya. Pimpinannya repot, gurunya lebih repot. Ini anak gimana nih? Udah kelas 3 SMP misalnya, baca Quran saja belum bisa, gimana mau mencapai 5 juz? Iya, karena kita terbebani dengan ekspektasi diri kita sendiri yang itu hanya datang dari rasa ingin seperti orang lain saja. Kan gitu kan biasanya. Wah, di sana seperti ini, di sini pun sama. Padahal kita tidak melihat kemampuan kita, kemampuan guru, kemampuan murid, nggak akan bisa sama. Jadi menghafal itu proses, bukan tujuan. Ini harus tertanam dulu agar nyambung nanti dengan buku ini. Kalau pengantar ini ngerti, nanti buku insya Allah paham, ya. Dan nanti dalam praktik kesehariannya pun insya Allah paham. Baik. Kemudian yang kedua yang harus dirubah cara berpikir itu, menghafal itu bukan target waktu tertentu, tapi sepanjang usia kita. Baik. Maksudnya apa? Misalkan 2 tahun ya, atau 3 tahun. 3 tahun menghafal. Boleh kita supaya lebih semangat, boleh kita menetapkan saya 3 tahun atau 4 tahun harus hafal. Tapi maksudnya jangan sampai ketika kita bisa melampaui, yakni sampai 3 tahun kita khatam, setelah itu sudah tidak lagi murojaah, tidak lagi membaca Al-Quran bahkan misal. Tapi Al-Quran itu target seumur hidup. Coba, kalau target seumur hidup, kita nggak akan pernah putus asa. Ya? Kita nggak akan pernah putus asa. Kenapa? Misal, teman kita setahun dapat 2 juz, kita setahun cuma dapat 1 surah. Kita nggak akan, saya ketinggalan. Betul, secara kuantitas ketinggalan. Tapi ingat tadi, di tujuan pokok, ada perkara yang lain yang kita dapatkan, yaitu pahala. Ya.
Jadi bukan target waktu tertentu, tapi target seumur usia kita, sepanjang usia kita. Dan di sini bagi orang yang sudah beres, dia harus terus membacakan. Di zaman dulu itu ada ulama ya, ada yang bertanya. Baik. Ada seorang ulama yang menghatamkan kepada gurunya qiraah sab'ah sebanyak 90 kali. Coba bayangin. Qiraah sab'ah 10 qiraat dengan 14 riwayat berarti. Dia khatamkan kepada gurunya, diulang sampai 90 kali pengulangan. Ya. Kemudian yang terbaru, ulama yang terbaru, Syekh Abdul Hamid rahimahullah, beliau ulama Mesir, salah satu gurunya Syekh Hisham. Syekh Abdul Hamid rahimahullah itu menghatamkan qiraah Asyrah Kubra kepada gurunya 17 kali khatam. Qiraah Asyrah (20 riwayat). Khatam sekali, baca lagi. Berarti kesimpulannya, bagi yang lamban dalam menghafal jangan putus asa. Ya. Bagi yang cepat jangan mudah puas. Terus ulangi. Selama guru kita mau menyimak, selama itu kita bacakan Al-Quran itu. Itu harus dirubah mindsetnya. Jadi Al-Quran itu bukan target waktu tertentu. Tapi kok ada di ma'had 3 tahun, yaitu proses, bukan akhir. Kemudian cara berpikir yang harus dirubah juga. Yang selanjutnya, menghafal Al-Quran itu bukan ditentukan dengan IQ atau usia. Bukan ditentukan dengan IQ, juga ditentukan dengan usia. Ya. Nih, kata ahli anatomi, ahli organ-organ tubuh manusia, di otak kita ada organ, ya, saya lupa namanya, tempat menyimpan memori. Kalau di HP itunya apa? Dia kartu memorinya. Di otak manusia itu ada juga. Organnya kecil, sebesar biji adas. Tahu adas kan? Kacang adas tahu ya? Ya kurang lebih segede merica, biji merica segede itu. Kecil di otak kita. Apa kata ahli anatomi? Organ yang kecil itu fungsi otak kita, ya, ini umumnya manusia, bisa menampung memori 70 miliar data. Coba, kurang apa lagi bekal dari Allah? Al-Quran berapa ayat? 623, 6 ayat. 6236 itu pendapat yang paling kuat. Jadi cara ngapal jumlah ayat itu mudah. Lama dakwah Nabi, kemudian simpan depan 6, simpan belakang 6.
Lama dakwah Nabi berapa tahun? 23. Simpan depannya 6, simpan belakangnya 6. 6.236 ayat. Itu jumlah ayat di Al-Quran. Ya, baik. Jadi memori kita kapasitasnya berapa tadi? 70 miliar. Al-Quran 6.236 ayat. Kalau dioptimalkan, masih sisa atau kurang? Kita memorinya tadi isi dengan apa ya? Iya. Dan seseorang itu bagaimanapun keadaannya, ada yang dia harus hafalkan, pasti ada yang dia tahu gitu loh. Contoh, pegawai dia punya toko misalkan, di toko itu dijual 300 item barang. Pelayan toko biasanya tahu ini harganya berapa, gitu kan? Tahu dia, karena dia hafal. Tapi dia tidak menyengaja untuk menghafal. Maksudnya dia tidak menjadikan menghafal item-item di toko itu sebagai beban. Dia cermati satu-satu. Oh, ini barang ini harganya berapa, sampai dia hafal. Perkaranya keadaan tersebut tidak diterapkan untuk Al-Quran, sehingga Al-Quran itu kadang jadi beban. Jadi IQ itu bukan ukuran. Maka dalam menghafal Al-Quran itu nggak ada istilahnya ini cepat, ini pintar. Enggak. Menghafal Al-Quran itu siapa yang istiqomah sampai wafat, gitu aja. Ada orang misalkan melesat menghafal 3 tahun beres, biidznillah. Setelah 3 tahun dia udah nggak belajar lagi, sudah, karena merasa udah hatam. Ada juga orang yang 3 tahun baru berapa surah atau berapa juz, tapi dia terus belajar. Ingat kata Nabi SAW, amalan yang paling utama itu adwamuha wa in qal, yang dawam walaupun sedikit. Ya. Nah, itu rubah mindsetnya, sehingga dari pola pikir ini nggak akan ada ceritanya kita siapa yang cepat menghafal itu yang paling hebat. Enggak. Itu yang akan jadi beban justru. Ya, itu yang akan jadi beban bagi kita. Baik, itu rubah cara berpikir. Kemudian poin selanjutnya, ini masih pengantar ya. Faktor penting dalam proses menghafal. Faktor penting yang harus diperhatikan di dalam proses menghafal. Iya. Di sini ada beberapa poin. Faktor apa saja yang sangat berpengaruh terhadap proses menghafal? Pertama, hidayah dan taufik dari Allah. Jadi seseorang yang tidak diberikan hidayah, taufik oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah, nggak akan bisa menghafal. Walaupun dia diiming-imingi hal yang wah, ada faktor hidayah. Makanya kita mengajak jamaah, ayo menghafal. Ketika mereka mau, yaitu hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah. Ketika mereka tidak mau,
ya sudah tidak mengapa. Ya. Jadi itu penting, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kondisi person orang itu. Ya. Kondisi personalnya orang itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan kondisi orang itu? Ini kaidah umumnya ya, kaidah umumnya. Dalam diri manusia ada sumber semangat dalam kita melaksanakan ketaatan. Apa itu? Iman dan keadaan hati kita. Itu pengaruh dalam menghafal itu. Ya. Dan iman itu kata para ulama yazidu wa yanqus. Bisa nambah, bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Ya. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bisa bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Jadi kondisi iman seseorang itu berpengaruh. Ya. Makanya kalau kita malas dalam menghafal, jangan kemudian menyalahkan otak kita. Ada saya mah gak mampu. Atau kita salahkan murid kita. Kamu mah kemampuannya gini. Tapi cek keimanan kita. Banyak istighfar. Ya. Jadi yang membuat kita semangat dalam taat itu keimanan dalam jiwa kita. Dan keimanan itu melemah kalau kita berbuat dosa. Makanya di antara musibah itu kan kita dibuat lupa terhadap Quran karena maksiat. Bagaimana proses maksiat atau dosa itu menjadikan kita lupa terhadap ayat? Prosesnya bukan hari ini kita maksiat kemudian hilang langsung satu juz, bukan. Tapi maksiat, hati kita lemah, akhirnya tidak mengulang ayat itu, malas, akhirnya lupa. Jadi dosa itu melemahkan hati kita, dan itu hal yang terpenting. Makanya jangan lupa ketika kita memberikan semangat kepada murid-murid kita atau kepada diri kita sendiri, selalu banyak istighfar, minta agar keimanan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita betul-betul malas, lemah luar biasa. Buka mushaf itu, ya, buka covernya itu lebih berat daripada beban mulut. Berat sekali di muka itu. Ada kondisi seperti itu. Kalau kita mengalami kondisi seperti itu, kapan kita mulai? Ini kan kita sedang berbicara faktor yang diantara faktor terbesar itu keadaan personnya. Kalau kita betul-betul sedang lemah, malas, kapan kita mulai? Mulailah setelah sholat. Baik itu sholat fardu atau kita menyengaja sholat 2 rakaat. Ya Allah, saya mau sholat sunnah mutlak misalkan, atau barangkan dengan sholat sunnah yang lain. Setelah itu, setelah sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mulai dengan sedikit dulu. Saya membaca 1 halaman saja.
Pas baca 1 halaman, ternyata enak. Baca 2 halaman, ternyata masih enak. Ya. Baca 3 halaman, ternyata enak. Ternyata tidak terasa kita membaca 5 juz misalnya. Dan keimanan kita subur lagi. Ya. Karena dikatakan atau disebutkan di dalam hadis itu, hati manusia itu seperti tanah. Ilmu cahaya dari Allah itu seperti hujan. Ada yang tanah itu bisa menyerap air hujan lalu menumbuhkan. Ada yang tidak bisa menyerap tapi menahan air dan air itu bisa dimanfaatkan. Ada yang tidak bisa tidak bisa menyerap, tidak juga bisa menahan air. Itu hati kita. Dan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah mudahkan, ya Allah kuatkan. Ya. Itu jangan lupa sehari-hari seorang menghafal itu demikian. Jadi jangan mengandalkan kehebatan diri. Ya. Ini ada anak misalkan atau ada seorang 1 halaman hafal 10 menit, oh masya Allah. Kalau dia bangga dengan kehebatannya itu, yang nggak ada manfaatnya buat apa coba? Hal itu tidak akan jadi prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi kondisi itu yang kedua berarti ya, kondisi personal. Yang ketiga, faktor penting dalam menghafal itu adalah manajemen waktu. Di sini manusia banyak yang mengalami kerugian. Allah sampai bersumpah, wal asr innal insana lafi khusr. Manajemen waktu. Ya. Berapa sih waktu yang diperlukan untuk menghafal? Coba, ini kita ceritanya orang sibuk ya. Kita ceritanya orang sibuk nih semuanya. Berapa yang diperlukan dalam sehari semalam dalam menghafal? Nanti saya kasih menu hariannya. Iya. Jadi dalam manajemen waktu perlu diketahui ya. Dalam manajemen waktu para ulama memberikan arahan. Walaupun ini kembali kepada kondisi personnya, beda-beda artinya. Para ulama memberikan tips. Di antara waktu terbaik dalam menghafal itu, ya, malam hari. Malam hari di sini bisa ba'da maghrib atau ba'da isya, qabla subuh atau ba'da subuh. Nah itu waktu. Ya. Iya. Lalu dalam waktu itu, nah di sini pun kita harus tahu metodenya. Jadi gini, kita siapkan waktu misalnya setengah jam. Ini misal ya, kita baru mulai nih, ceritanya kan sibuk. Jadi baru mulai menghafal. Kalau yang sudah bisa merapihkan waktu, alhamdulillah. Ini yang masih sibuk ya, silakan pilih di waktu itu dan jangan dilupakan kewajiban kepada
suami, kepada anak-anak. Jangan lama-lama. Kita alokasikan setengah jam. Silahkan ambil. Mau ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da qabla subuh atau ba'da subuh. Ambil setengah jam. Dan kita disiplinkan diri kita. Kalau nuntut orang lain disiplin mudah kan? Kita punya murid nih, kamu nih kenapa telat? Kamu nih harus disiplin bla 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 bla. Giliran kita terhadap waktu kita sendiri, jadi istilahnya kalau untuk orang lain harus profesional, tapi untuk diri sendiri kondisional. Nah, ini gagal namanya. Kalau untuk orang lain, wah harus. Tapi untuk diri sendiri, ya nanti muncul namanya taswif. Taswif itu nanti. Saufa, nanti. Itu taswif namanya. Itu diantara penghalang dalam mendapatkan ilmu. Iya. Jadi setengah jam. Silakan dipilih di waktu tertentu yang memang di waktu itu kita bisa fokus, betul-betul fokus. Nggak ada kegiatan yang lain. Atau kalau bisa kegiatan yang lain simpan dulu. Makanya tadi kondisikan dengan ya, suami, dengan anak. Kecuali ada udzur, sakit dan lain sebagainya. Setengah jam. Manfaatkan setengah jam itu untuk menghafal sedapatnya. Bukan saya setengah jam ini harus hafal 1 halaman. Itu kaidah dari siapa harus 1 halaman? Coba, kaidah dari siapa harus 1 halaman? Itu kaidah yang kita buat sendiri. Ketika tidak tercapai, yang repot siapa? Kita sendiri. Akhirnya kita berhenti karena susah. Iya. Jadi dari setengah jam itu kita baca. Misalnya kita menghafal dari surah An-Naba, amma yatasaalun. Ulangi. Dan ingat, pas proses menghafal, mushaf itu lihat. Ketika kita baca sekali 2 kali, lihat. Jangan amma yatasaalun, tutup. Terus kita merem. Amma yatasaalun. 2 kali merem, udah hafal nih. Baca lagi ayat kedua. Sampai ayat ke-10. Pas baca dari ayat awal, amma yatasaalun, langsung lupa ayat 2 ketiga. Jadi pas proses memindahkan, ketika mengulang itu, lihat mushaf. Mushaf itu ditutup kapan? Pas setor aja. Pas setor ke guru atau murojaah ke teman, tutup mushaf. Kalau kita pas sendiri, buka. Itu siapa yang melarang tutup mushaf? Siapa? Siapa yang melarang tutup mushaf? Terus siapa yang nyuruh merem? Atau bukan merem, lihat ke atas itu. Kalau lagi dites sama guru, lihat ke atas. Pas ada cicak lewat, lupa. Lihat misalnya, sampai tergambar di benak kita. Coba 5 kali, 10 kali, dan ambil yang sedikit dulu. Ya. Makanya tadi menghafal itu bukan siapa cepat. Kita jangan membandingkan kemampuan kita dengan kemampuan orang lain, gak akan sama. Gak akan sama. Atau satu murid dengan murid yang lain gak akan sama.
Makanya di halaqah Quran itu ada yang hafalan cepat, lamban, gak masalah, itu biasa. Iya, jadi optimalkan waktu. Ternyata misalkan dari setengah jam itu kita hafal 5 ayat. Alhamdulillah. Nah, besoknya misalkan kita mulai besok, hari besok, hari Senin, karena sibuk. Kita mulai hari Senin. Senin dapat 5 ayat. Selasa, ternyata pas Selasa dengan waktu yang sama dulu, setengah jam. Selasa ternyata dapat 2 ayat. Gagal nggak kita? Gagal itu kalau kita melewatkan yang setengah jam, itu gagal. Tapi kalau yang setengah jam kita komit, berapapun yang kita dapat, nggak masalah. Ya. Dan jangan berani pindah dari ayat 1 ke 2 ke 3 sebelum hafal. Ternyata hari kedua cuma dapat 2 ayat, nggak masalah. Ya. Hari ketiga tetap setengah jam. Ternyata hari ketiga kita dapat 10 ayat. Coba, hari pertama 5 ayat, hari kedua 2 ayat, hari ketiga 10 ayat. Itu Allah yang nolong. Di hari keempat, misal, ternyata enggak hafal walaupun 1 ayat. Enggak masalah. Yang penting setengah jam itu kita isi dengan Quran. Bisa kebayang ya, kalau kasih waktunya? Nah, demikian. Baik. Kemudian yang keberapa? 3 ya? 4. Dari perkara yang faktor penting dalam proses menghafal itu adanya guru, adanya seorang guru. Jadi jangan otodidak. Belajar otodidak adalah ilmu dunia. Kalau ilmu tentang dunia, ilmu penemuan-penemuan, kita belajar otodidak itu hebat. Kalau ilmu agama, orang berani belajar otodidak, dia sedang menjerumuskan kepada kecelakaan. Gak boleh belajar otodidak. Harus ada guru. Dan guru di sini harus kompeten. Yang ngerti belajar, yang pernah mengalami pahit pedihnya menghafal. Bukan guru yang sama-sama sedang menghafal misalnya. Tapi nggak apa-apa, itu nggak tercela juga ya. Cuman kalau nggak ada nggak apa-apa, yang penting ada yang menemani. Untuk apa fungsi guru itu? Ya pertama tentu untuk menyetorkan. Dan guru tersebut juga harus paham tentang menghafal. Misalnya setorannya, kalau tadi kan kita menghafal mandiri setiap hari, lalu ada janji dengan guru sepekan sekali misalnya. Ternyata kita nabung 5 hari. Misalnya Senin sampai Jumat kita ziyadah menghafal. Hari Sabtu kita mengulang hafalan yang dari hari Senin sampai hari Jumat. Hari Ahad kita setorkan ke guru. Gitu ya. Misal tadi hari Senin 5 ayat, hari Selasa 2 ayat, hari Rabu 10 ayat, 17 ayat kan. Hari Kamis tidak dapat misalkan, hari Jumat dapat 3 ayat, berarti 20 ayat. Ahad berarti kita setor berapa? 20 ayat. Itu pekan pertama. Pekan kedua dengan pola yang sama, ternyata kita hanya hafal sepekan itu 5 ayat. Kita jangan mengatakan, kok saya hafal 5 ayat ya, pekan kemarin 20 ayat. Saya gagal nih. Itu yang menyebut gagal siapa itu?
diri sendiri. Nah, guru juga jangan mengatakan, kok kamu jadi 5 ayat, kemarin kamu 20 ayat, kamu kemana aja, sibuk sih. Guru jangan mengatakan demikian. Tapi tetap, misalkan ustazah, saya hanya hafal 5 ayat pekan ini. Kata gurunya, oh ya silakan baca yang 5 ayat itu. Kedepannya lebih istiqomah lagi ya, kata guru. Udah. Dan istilahnya seorang murid dan seorang guru itu jangan merasa kalau kata orang Sunda itu kagokan. Kagokan itu apa namanya? Bukan. Wah, cuma 1 ayat kagok lah gitu. Anggung. Jangan. Kita sebagai murid hafal 1 atau 2 ayat, jangan merasa kagokan. Begitupun guru, muridnya hafal 1-2 ayat, ya nggak apa-apa. Yang penting belajar terus. Bahkan terkait motivasi menghafal, ini ada sebetulnya matannya. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain. Nasihatnya luar biasa. Bentuknya bait-bait syair. Di antara nasihat yang diberikan oleh Syekh Hasan Al-Qurbi itu, kata beliau, datangilah, temuilah gurumu walaupun kau punya 1 ayat. Datangi, tetap temui gurumu walaupun kau cuma punya 1 ayat. Jangan karena hafalan sedikit malu. Gak ada malu. Kenapa mesti malu? Malu itu biasanya karena dia gak enak dengan manusia, atau manusia membulinya, atau guru membulinya. Padahal gak usah malu. Coba sederhananya ya, 1 ayat sehari, jika istiqomah, saya tuliskan di buku, itu 18 tahun kemudian kita hafal. Kalau 1 hari 1 ayat, mudah, 1 hari 1 ayat ya. Tapi yang jadi perkaranya kita sering menunda-nunda ya, dan baru menyesal setelah 18 tahun itu lewat. Misalnya di sini di antara yang hadir ada yang usianya misalnya 20 tahun. Nanti akan menyesal ketika usia 38. Ketika usia 38 dan tidak ada ayat yang dia hafal, baru menyesal. Oh, dulu tahun 2023 saya mendengar kalau menghafal 1 ayat 18 tahun kemudian selesai. Dan 18 tahun itu sudah berlalu. Karena saya tidak menghafal, saya tidak dapat apa-apa. Ya. Jadi guru yang kompeten. Guru di sini yang pernah mengalami pahitnya menghafal. Sebetulnya gini ya, metode dan lain sebagainya, kalau kita punya guru yang bagus, nanti komplit ada di guru itu semuanya. Aturan main yang diterapkan oleh guru itu, itulah metode. Kita belajar metode apapun, menghafal, bahkan saya dengar ada metode 10 menit hafal 1 halaman, hebat sekali itu. Kalau kita tidak punya guru, tetap nggak akan istiqomah. Iya. Kemudian yang keberapa? 5. Di antara faktor yang berpengaruh dalam proses menghafal itu adalah teman. Teman atau lingkungan. Ya.
kita punya teman sesama penghafal, minimal akan saling mengingatkan. Makanya kenapa anak di pesantren misal lebih berkembang daripada yang tidak pesantren? Karena di sana banyak teman-teman, ada guru. Walaupun untuk menghafal Quran itu nggak perlu pesantren. Kalau kita sudah mengatur waktu bisa. Kalaupun kita tidak pesantren kita bisa. Baik, jadi itu 5 faktor yang harus diperhatikan dalam proses menghafal. Di sana ada faktor usia atau tidak? Tidak. Saya banyak murid yang usia 60, 50. Bacaannya udah bagus, udah layak menghafal. Terus saya sampaikan, Pak atau Bu, coba hafalin ayat-ayat Al-Quran. Ustaz, saya sudah 10. Ya nggak apa-apa, silakan hafalin dari Anas. Hafalin dari Anas. Ada yang lewat 1 juz, ada yang lebih. Dan itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian poin selanjutnya menu harian seorang penghafal. Ya, saya bahasakan menu supaya kesannya enak gitu. Kalau saya bahasakan tugas, berat nanti. Ya, saya bahasakan menu. Iya. Menu keseharian seorang yang menghafal Quran itu. Yang pertama, ada waktu untuk membaca Al-Quran, membaca biasa. Ya. Ada waktu untuk membaca biasa. Nah, kalau ini biasanya kita tidak perlu waktu khusus. Ketika ada waktu luang dimanapun itu bisa kita baca biasa. Ya. Yang kedua, ada ayat yang dihafal sebagai ziyadah, hafalan tambahan. Kemudian yang ketiga, ada ayat yang dia ulangi, murojaah. Baik, yang keempat, ada ayat yang dia tulis ayat, walaupun satu ayat tulis. Dan menulis Al-Quran itu akan merapihkan tulisan Arab kita. Baru berapa itu? 4. Yang kelima, ada ayat yang kita pahami, yang kita renungkan. Yaitu menu harian. Dan yang paling pokok dari semua itu, kita berusaha mengamalkan Al-Quran dalam segala aspek kehidupan kita. Tinggal kita lihat alokasi waktu kita. Kita kan orang sibuk misalkan ya. Kita orang sibuk ya. Padahal Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, barang siapa yang berusaha sibuk dengan Al-Quran,
dalam rangka untuk mengingat Allah, maka Allah akan beri dia sesuatu yang tidak diberikan kepada banyak orang yang meminta. Jadi kalau kita menyibukkannya dengan Al-Quran, Allah akan beri dengan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Iya. Nah, dari 5 itu masing-masing tentu beda ya. Ada yang tadi saya bisanya sehari setengah jam atau sejam. Dan sebagai nasihat dari para ulama, kalau kita ingin membaca Al-Quran atau mempraktikkan yang 5 menu ini nyaman, simpan masing-masing di setiap qobla atau ba'da salat. Ini contoh ya, contoh. Untuk ziyadah kita simpan setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh, karena pikiran kita sedang segar, belum sibuk ya. Kemudian untuk baca biasa itu simpan setelah zuhur. Setelah zuhur kan kita sedang capek nih, nggak mungkin dipakai menghafal, sulit. Kita pakai untuk tilawah biasa. Kemudian ba'da asar itu pakai untuk menulis. Ba'da maghrib pakai untuk murojaah, dan ba'da isya pakai untuk merenung, memahami. Coba itu, nggak perlu banyak, 1 ayat aja sehari. Apalagi sekarang ya alhamdulillah kitab tafsir sudah banyak yang diterjemahkan. Kita bisa baca tafsir atau mendengarkan kajian dari para ustadz. Jelas ya? Itu menu harian. Iya. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan tentang metode menghafal. Saya berikan tulisan sederhana itu dengan judul metode taqlil wa takrir. 2 ya, saya metode taqlil wa takrir. Ada 4 lagi yang tersisa, dan ini sebagai nasihat dari para ulama. Jadi aslinya ada 4, ada 6. Kenapa ditulis 2? Ya biasa ya. Orang Indonesia tuh kalau dikasih yang sedikit, itu yang diambil. Gitu. Kalau dikasih banyak, kalau ini terlalu banyak. Gitu. Aslinya itu ada 6. Ini nasihat dari diantaranya, kalau oleh ulama sekarang itu disampaikan oleh Syekh Ahmad Isa Al-Maqsarawi. Beliau memberikan nasihat. Ini di buku nggak ada ya. Bisa dicatat silakan. Liman aroda, nasihat liman yurid ayyahfadul Quran. Nasihat bagi orang yang ingin menghafalkan Al-Quran. Apa kata beliau? Yang pertama, qallil al-miqdar. Qallil al-miqdar. Persedikit porsinya. Persedikit porsi.
Nah, ini taklil. Makna taklil itu dari qallala yuqallilu taklil, mempersedikit porsi. Baik. Kemudian kata beliau yang kedua, aksir at-tikrar, perbanyak pengulangan. Jadi tikrar ini atau takrir artinya pengulangan. Jadi yang sedikit itu porsi menghafal, porsi ziyadah, yang banyak itu mengulang. Jadi nambahnya sedikit, mengulangnya banyak. Itu intinya. Nambahnya sedikit kok, mengulangnya banyak. Sudah kebayang ya? Kemudian kata beliau yang ketiga, dawim alal istimrar, istiqomah, terus-terus. Jadi batasannya bukan tadi setahun 2 tahun atau 9 bulan, tapi istiqomah, dawim alal istimrar. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, lazim al-istighfar, senantiasa beristighfar. Yang kelima, khafif al-auzar, kurangi dosa. Dan yang keenam, sahib al-akhyar, bertemanlah dengan orang-orang pilihan. Pilih teman. Jadi ini yang kita siapkan ketika menghafal. Porsinya sedikit demi sedikit. Kemudian perbanyak mengulang, kemudian istiqomah, banyak istighfar, tinggalkan dosa, dan pilih teman. Ya, kita sekarang masuk ke buku ya, insya Allah. Ada yang masih sisa bukunya? Buku yang dibeli ada sisa. Iya. Coba dilihat di halaman 24 ya. Di daftar pustaka. Saya ambil kebanyakan isi buku ini dari kitab karya Abdul Qayyum As-Sahibani. Judulnya Ahamiyatul Hifzi, pentingnya menghafal, ajaibuhu, keajaiban-keajaibannya, tariqatuhu, metodenya, wasbabuhu, dan sebab-sebabnya. Tapi itu masih berbahasa Arab. Nanti bisa dicari ya. Kalau tidak salah ada di Google. Buku itu tipis tapi menakjubkan sekali isinya. Saya banyak meringkas dari buku itu. Juga dibarengi dengan pengalaman dalam proses menghafal. Saya mulai menghafal dari usia 18 tahun. Mulai menghafal dari usia 18 tahun. Kemudian dengan berbagai macam metode dan baru bertemu dengan Syekh di usia 22 tahun. Jadi
4 tahun kemudian baru bertemu dengan Syekh. Saat bertemu dengan Syekh, saya mengalami atau merasakan hal yang tidak biasanya dalam proses menghafal yang diterapkan di Indonesia. Di Indonesia, seorang guru, ustadz itu menakar, kamu harus hafal sekian, kamu sehari harus setor sekian. Ketika bertemu dengan Syekh, saya menghafal berapa tahun? Kata beliau, ya tergantung kamu mampunya segimana. Sehingga dari sana saya merasakan bagaimana menghafal itu sesungguhnya. Bukan menjadi beban, tapi sudah jadi kebutuhan. Yang penting ada janji. Misalnya sepekan sekali setoran. Pas setoran, ya kita hafal, ya sehafalnya, segimana hafal. Cuman mungkin ada batasan, maksimal sekian, minimal sekian. Kalaupun nggak nyampe nggak masalah. Jadi bahasanya bukan saya mau setor sekian, bukan. Tapi saya siap setoran sepekan sekali. Ya. Atau saya siap setoran sepekan 2 kali. Banyaknya ya tergantung yang saya hafal. Tapi usaha maksimal. Baik, silakan dibuka dari halaman 1 ya. Saya sudah lama sekali tidak membahas buku ini. Ini ditulis 3 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Dan di pekan ini ada beberapa ma'had yang berbarengan kita membahas buku. Ini sudah dijelaskan tadi ya, tentang kemuliaan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak pahala, keluarga Allah, sebaik-baik manusia, dibolehkan ghibthah. Ghibthah itu perasaan ingin seperti orang lain dalam kebaikan. Itu ghibthah. Ingin kebaikan seperti orang lain. Kemudian lihat di halaman kedua, Allah memudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari ya. Maksudnya dimudahkan lisan untuk membacanya. Kemudian di halaman 3 bisa dilihat ada Ibnu Abbas dan Anas radhiyallahu anhuma berkata, kalaulah Allah tidak memudahkan Al-Quran kepada lisan anak Adam, niscaya tidak akan ada seorang pun dari makhluk yang mampu berbicara dengan kalam. Jadi kalau Allah tidak memberikan kemudahan, gak akan ada yang bisa baca Quran. Jadi bisanya seseorang itu murni kemudahan dari Allah. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata juga, memudahkan Al-Quran untuk dihafal dan dibaca. Tidak ada satu kitab pun dari kitab-kitab Allah yang dibaca seluruhnya secara nyata kecuali Al-Quran. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran darinya? Pernah dengar gak ada orang yang hafal Injil, hafal Taurat, ya, kitab-kitab yang lain kan? Dan di muka bumi ini satu-satunya kitab suci yang banyak dihafal itu Al-Quran. Kemudian di halaman ke-4 itu di hadis ada yang keliru tulisannya. Di bawah halaman ke-4
Ini ada yang keliru, bisa diganti ya. Innama mathalu sahibil Quran kama mathalu sahibil ibil al-mu'aqqalah. Qafnya sebelum lam dibalikin. Bukan mu'allaqah tapi mu'aqqalah. Itu keliru ya. Jadi sahib Al-Quran itu seperti pemilik unta. Kalau dijaga akan tetap. Kalau dilepaskan dia akan lari. Dan cara menjaga Al-Quran itu ya dibaca. Iya. Kemudian halaman 6. Bagaimana dulu generasi umat ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi dahulu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Al-Quran itu dibaca, dipahami, diamalkan, dihafal. Gak sekedar dibaca dan dihafal, enggak. Tapi dipahami dan diamalkan. Lihat, di sini ada asar dari Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang mengajarkan Al-Quran kepada kami seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan selainnya, bahwasanya jika mereka mempelajari 10 ayat Al-Quran dari Nabi, mereka tidak menambahnya sehingga mereka mempelajari isi kandungannya baik berupa ilmu maupun amal. Kemudian mereka berkata, kami mempelajari Al-Quran, ilmu dan amal secara bersama. Jadi 10 ayat itu nggak lanjut, dipahami dulu, diamalkan, baru lanjut. Kemudian Syekh Shalih Utsaimin berkomentar, terdapat khilaf di kalangan para ulama tentang kebenaran asar tersebut, tetapi asar ini menunjukkan kepada kebiasaan salaf, bahwasanya mereka ketika mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, mereka juga mempelajari maknanya dan mengamalkannya. Maka selayaknya bagi kita agar senantiasa mempelajari Al-Quran, baik dari maknanya dan kemudian mengamalkannya, sehingga kita bisa mentadabburi ayat-ayatnya. Diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu menghabiskan waktu 4 sampai 8 tahun, bahkan ada yang menyebutkan 12 tahun untuk mempelajari surah Al-Baqarah. Di Al-Baqarah itu dipelajari sampai 12 tahun. Jadi jangan kecil hati kalau kita menghafal ya. Coba Al-Baqarah itu 286. Kalau kita menghafal 1 hari 1 ayat, tahun depan tuh udah hatam Al-Baqarah. Tahun depan sudah hatam. Ya. Coba. Kalau nggak dicoba, tahun depan belum hafal juga karena nggak dicoba. Iya. Kemudian sebab yang membantu hafalan Al-Quran. Di sini ada beberapa ya. Meluruskan niat. Jadi niatnya untuk apa menghafal itu? Ingin lebih dekat dengan Allah, berdoa, meninggalkan maksiat, bersungguh-sungguh tidak putus asa, memperbaiki bacaan sebelum menghafal. Ini penting. Para ulama membuat kaidah tashihul tilawah atau tashihul qiraah muqaddam qabla al-hifdz. Memperbaiki bacaan itu didahulukan sebelum menghafal. Ini penting. Jadi sebelum menghafal, bacaan perbaiki dulu. Sampai batas mana? Sampai batas huruf tidak tertukar, panjang pendek tidak tertukar, gunnah tidak tertukar. Itu udah layak menghafal. Jadi kalau huruf masih ketukar antara hamzah dan ain, ha dan ha, sa dan sin, dad dan za, dal dan zal, nah itu jangan dulu menghafal, kecuali ditalkin oleh gurunya. Memahami ayat yang akan dihafal, memilih guru, memilih teman, memilih lingkungan, memilih waktu, tadi sudah ya. Memulai sedini mungkin. Jadi kalau kita sudah berusia, tapi kita punya keluarga, anak atau saudara, mulai sedini mungkin. Jangan dinanti-nanti.
mengulang-ulang hafalan baik dengan cara bacaan maupun tulisan dan bersabar. Lihat, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, khususnya dalam menghafal. Ada yang berikan kemudahan cepat, ada juga sebaliknya. Tapi istiqomah, kemudian sabar dalam proses, kemudian usaha maksimal dan pertolongan dari Allah, setiap orang itu bisa menghafal. Cepat atau lambat dalam menghafal bukanlah ukuran mutlak seorang jadi mulia, bukan. Cepat bukan ukuran mutlak seorang yang mulia. Menghafal Al-Quran proses yang memindahkan Al-Quran ke memori otak sampai ke hati. Bedanya apa otak dan hati? Kalau dari hati itu nanti kita bisa refleks, gak mikir gitu. Kemudian metode menghafal Al-Quran sangat banyak. Bahkan secara inti setiap orang itu memiliki metode masing-masing. Jadi pada asalnya setiap orang memiliki metode masing-masing. Hanya saja dari sekian banyak metode, yang paling mudah dilakukan oleh semua orang adalah taklil. Porsinya sedikit demi sedikit, dan takrir, memperbanyak pengulangan. Ya, ini yang paling mudah. Seperti gini lah. Kita bekerja misalkan. Kita bekerja diberikan job sedikit demi sedikit dulu. Sedikit. Terus sampai banyak. Kita akan mampu menyelesaikan. Tapi kalau langsung banyak, susah. Atau mengangkat beban. Kita yang tidak terbiasa mengangkat beban puluhan kilo akan sulit. Taklil kita lihat, maksudnya adalah menghafal dengan sedikit porsinya. Jiwa yang belum terlatih akan sangat berat ketika baru mulai menghafal. Sehingga mulailah dengan porsi yang sedikit terlebih dahulu. Seperti layaknya fisik, sebelum mampu membawa beban yang berat, tentu sebelumnya dilatih dahulu dengan beban yang ringan. Porsi yang sedikit akan menghilangkan kebosanan dan akan sangat mungkin untuk istiqomah. Kalau sedikit demi sedikit, ya. Kemudian yang sedikit itu yang paling dicintai oleh Allah, sedikit tapi istiqomah. Lalu jangan sepelekan walau dalam sehari kita hanya mampu menghafal 1 ayat atau bahkan setengah ayat. Kalau istiqomah 18 tahun sudah khatam. Ya. Baru kerasa tadi kalau sudah lewat 18 tahun. Generasi terdahulu mempelajari Al-Quran sedikit demi sedikit, ada yang sehari 1 ayat, 5 ayat dan paling banyak 10 ayat. Ada yang 1 ayat. Ya. Kita lihat di halaman 11. Nah, ini ada kisah dari Imam Syu'bah. Kata beliau, aku membacakan atau belajar Al-Quran kepada Imam Asim. Maka beliau memerintahkan kepadaku agar aku belajar 1 ayat setiap harinya, tidak boleh lebih. Jadi seharinya berapa ayat? 1 ayat. Kemudian beliau berkata, metode ini akan lebih mengokohkan, sabat. Tapi Imam Syu'bah ini khawatir gurunya meninggal terlebih dahulu. Maka beliau memaksa agar diberikan jatah lebih. Maka diizinkanlah sampai 5 ayat. Jadi awalnya 1 ayat saja. Kalau kita mungkin ya udahlah 1 ayat cukup. Kalau beliau nawar, ingin lebih, jadi 5 ayat. Iya. Dan Imam Asim guru Imam Syu'bah, kenapa memberikan resep atau metode 1 ayat sehari? Karena beliau mengalami tentunya. Lihat di kisah di halaman 11, Imam Asim itu pernah sakit 2 tahun, sakit parah.
Dan umumnya orang yang sakit ya sulit untuk murojaah. Orang yang sakit parah itu. Tapi karena hafalannya udah nempel, walaupun sakit 2 tahun, pas sudah sehat, baca lagi Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak ada yang salah walaupun 1 huruf. Ya. Kemudian juga Imam Abu Amr Adani, beliau datangi para masyayikh di penjuru dunia, dan setiap mendatangi seorang guru, gurunya menyuruh agar beliau 5 ayat saja. Jadi menghafal sedikit demi sedikit akan memudahkan dalam proses dan lebih menjaga istiqomah. Ingat itu, prosesnya mudah dan istiqomah daripada tidak istiqomah. Jangan jadi mantan penghafal. Jangan jadi mantan penghafal. Itu yang dimaksud dengan taklil. Adapun takrir artinya memperbanyak pengulangan. Jadi secara tabiat sesuatu yang terulang itu akan hafal walaupun tidak ada unsur kesengajaan. Al-Fatihah misalnya, coba ingat-ingat. Pernah ingat gak dulu sengaja menghafal Al-Fatihah? Tidak. Tapi Al-Fatihah begitu ngalir di lisan kita karena sering diulang. Minimal sehari berapa kali? 17 kali. Kemudian lihat halaman 14. Ini para ulama lihat ya. Halaman 14, halaman 14. Abu Hasan bin Abu Bakar An-Nasaiburi berkata, aku tidak mampu menghafal sesuatu sehingga diulang-ulang sebanyak 50 kali. Kalau belum 50 kali nggak hafal. Kalau kita terlalu pede, baru baca 2 kali udah tergambar, udah langsung merem gitu. Itu terlalu pede namanya. Kemudian kita lihat dahulu, masih halaman 14 ya. Dahulu pernah ada seorang faqih teh, seorang ulama mengulang-ulang pelajaran di rumahnya berkali-kali. Maka istrinya berkata, demi Allah aku hafal yang kau hafal. Jadi ini udah ulama ngulang-ulang pelajaran. Istrinya sampai hafal. Coba ulangi, kata suaminya. Istrinya pun bisa. Insya Allah ya. Bahkan di sebagian itu tetangganya bisa. Ketika lewat beberapa hari, suaminya berkata, wahai istriku, ulangi lagi pelajaran itu. Maka kata istrinya, aku tidak hafal, aku lupa. Kata suaminya, dulu aku mengulang-ulang hafalan karena tidak ingin menimpa seperti yang mengalamimu, seperti yang kau alamin, lupa. Bahkan lihat di Mauritania ya, itu ada yang menghafal sampai satu ayat itu diulangi 100 sampai 1000 kali. Jadi jangan bosan. Jangan bosan. Ya, kemudian kendala ketika menghafal nih. Susah hafal, cepat lupa. Halaman 15. Susah hafal tapi cepat lupa. Yang mudah hafal, susah lupa itu hanya Nabi. Sanuqri'uka fala tansa. Itu Nabi SAW. Hafal dan nggak lupa. Kalau kita, ya kita gitu. Seperti itu. Maka kalau kita mengalami hal seperti ini, ingat sebabnya. Dan sebabnya tadi dosa kita. Banyak dosa. Maka perbanyak taubat kepada Allah. Kemudian bersabar dalam mengulang-ulang, ingat pahala. Kemudian faktor usia. Nah ini sama juga, sering dijadikan alasan.
Betul, usia muda dan usia tua beda. Tapi usaha itu yang menentukannya dan doa. Kemudian yang ketiga, belum bisa membaca atau bacaan masih banyak yang salah. Ini sering jadi alasan. Saya tidak mau menghafal dulu, masih banyak salah. Ya sambil perbaiki. Sibuk dengan bekerja dan kegiatan yang lain. Tadi sudah kita bahas ya, sibuk itu. Sibuk. Kemudian sulit membagi waktu ketika jumlah hafalan bertambah. Solusinya apa? Korbankan waktu kita. Malam yang biasanya tidur berapa jam? Idealnya malam itu tidur 8 misalkan. Kita jadi tidur 5 jam atau 4 jam. Kemudian contoh aplikatif dalam menghafal. Nah ini tadi sudah jelaskan juga. Baca ayat pertama, ulang-ulang. Lihat mushaf. Ya. Ayat pertama hafal, ayat kedua ulangi lagi ayat 1 dan ayat 2. Hafalkan ayat 3, ulangi dari ayat 1 sampai ayat 3 dan seterusnya. Porsi 5 ayat adalah untuk pemula. Jadi jangan banyak-banyak dulu, 5 ayat, 10 ayat. Yang penting istiqomah. Kemudian halaman 19, tips sederhana dalam menghafal. Saya tuliskan dari A sampai Z. Dari halaman 19 sampai halaman 23. Nah ini insya Allah mudah kita baca ya. Tapi ada beberapa yang seperti gini. Menghafal itu jangan kita fokus kapan beres, tapi segera mulai. Jangan fokus kapan beres, tapi segera mulai. Ya. Terus jangan tergoda dengan metode-metode yang cepat. Ya. Dan sering diantara yang penting juga sering menyimak, sering membacakan Al-Quran itu kepada teman, kepada guru, atau mendengar bacaan dari para ulama yang lain. Baik, jelas ya. Dan metodenya sederhana, yang sulit itu istiqomahnya. Makanya perlu ada guru atau teman. Guru itu nanti yang mengingatkan kita. Atau teman juga yang mengingatkan kita. Sebagus apapun metode, kalau kita tidak punya guru atau teman yang baik, pasti kita terhenti di tengah jalan. Baik, demikian untuk pemaparan materi. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang perlu diperjelas dan akan ditanyakan, dipersilakan. Ya, sini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi futur dan kantuk saat sedang menghafal?
dan bagaimana cara menghayati Al-Quran sampai tersentuh ke hati. Iya. Bagaimana cara mengatasi futur, lemah, dan ngantuk ketika sedang menghafal? Saya nanya, kalau sedang menghafal ngerasain nggak hal itu? Ngerasain nggak hal itu? Jujur aja nggak apa-apa. Iya, ngerasain semua ya. Gimana cara mengatasinya? Pertama, kalau kita ngantuk sambil duduk, berdiri. Kita berdiri. Kalau masih ngantuk, sambil jalan. Kalau masih ngantuk juga, tidur dulu sejenak. Iya beneran tidur dulu. Kan obat ngantuk tuh bukan kopi, tidur. Obat ngantuk tuh tidur, bukan kopi. Ya. Tidur sejenak, beberapa menit, lalu lanjutkan lagi. Yang paling nyata tadi, kita ganti posisi. Kalau futur, ya ingat, futur itu mesti sebabnya karena dosa. Atau kita banyak pikiran. Maka tadi saya sampaikan, kalau sedang futur ingin mulai lagi, mulai selesai sholat atau sholat dulu 2 rakaat. Itu insya Allah ada kekuatan setelah sholat. Ya. Baik. Selanjutnya, oh ya, cara menghayati Al-Quran sampai tersentuh ke hati. Yang pertama, kita harus meyakini dulu seluruh isi Al-Quran itu benar dan membawa kebaikan bagi kita dunia dan di akhirat. Misal kita sedang merenung ayat, misal ya, tentang riba misalnya, atau tentang jilbab. Kita renungkan, oh ini perintah Allah. Misalnya kita ragu nih, meninggalkan riba atau tidak. Kita renungkan, ini ayat Allah mengharamkan riba. Orang yang makan riba sama dengan ngajak perang sama Allah. Itu dipahami. Kemudian, tapi saya kehidupan gimana? Kita ingat Allah itu maha kaya. Allah akan mengganti ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram karenanya. Sampai kita bisa meninggalkan sesuatu yang dilarang di dalam Al-Quran menuju sesuatu yang dibolehkan. Itu penghayatan namanya. Siapkan mental, bukan seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika diberikan ayat Al-Quran itu semakin membuat mereka sakit hatinya. Jadi misalkan berbicara ayat tentang jilbab atau tentang riba atau tentang hal yang lainnya, ada yang menasehatkan, jangan melakukan ini. Ini dalilnya. Terus kita, masa sih? Jangan gitu. Oh iya, ini Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Ya. Makanya kata para ulama, agar Al-Quran itu bisa masuk ke dalam hati, menambah keimanan, maka caranya ilmui, pahami, yakini, amalkan, dan segera kepada ketaatan. Itu baru Al-Quran akan mengaruh ke dalam hati kita. Ya. Baik. Bagaimana jika kita sedang mentadaburi ayat Al-Quran lalu muncul syubhat terhadap Allah? Apa yang harus dilakukan? Tepis syubhat itu kesamaran atau kerancuan dalam berpikir. Misalkan kita membaca Al-Quran malah membayangkan Allah seperti apa.
atau jadi suudzon kepada Allah. Syubhat itu bisa hilang dengan ilmu. Makanya kalau kita belajar ayat-ayat yang meragukan, beralih kepada ayat yang meyakinkan. Kalau kita baca ayat membuat kita ragu, beralih kepada ayat yang membuat kita yakin. Baik, tentang manajemen waktu yang baik. Ini agak panjang, ada curhatnya nih. Beliau ini ibu dari 2 orang anak. Jadi masih sulit mengatur waktu untuk murojaah dan ziyadah karena melakukan hal yang sama dengan anak saya. Pada akhirnya pencapaian hafalan saya dan anak saya sama. Saya khawatir saya belum bisa mengoptimalkan kemampuan anak saya karena saya yakin anak saya bisa lebih hafalannya dari saya. Tapi kadang saya cukupkan karena saya pun ingin memiliki waktu murojaah dan ziyadah juga. Ya nggak apa-apa, anaknya lebih banyak, nggak apa-apa. Atau jadi sama dengan orang tuanya nggak apa-apa. Yang penting tadi di waktu yang sudah dicanangkan, diagendakan, kita istiqomah di dalamnya. Nggak apa-apa, jumlah hafalan itu kesampingkan dulu. Yang penting kita komitmen di waktu itu. Atau bahkan misal ya di waktu yang semestinya setengah jam, di waktu-waktu tertentu kita jadi 10 menit gak masalah. Yang penting pertahankan setiap hari itu ada waktu kita bersama Quran, berapapun pencapaiannya. Jangan hiraukan orang lain yang sudah tadi melesat kemana masa. Yang penting kita dengan waktu kita. Dan ingat, apalagi seorang ibu atau seorang bapak, kita mengurusi keluarga itu bagian dari amal soleh. Jangan merasa rugi dengan hal itu. Bagaimana cara murojaah yang sudah selesai 30 juz? Cara yang mudah untuk yang sudah hafal 30 juz, pastikan dulu mungkin juz per juznya. Jadi kita udah hafal nih 30 juz, pastikan 1 juz per juznya mungkin dulu. Juz 1 mungkinkan dulu. Walaupun butuh waktu 3 bulan gak masalah. Juz 2 mungkinkan juga. Lalu gabungkan dengan juz 1. Juz 3 mungkinkan juga. Terus gabungkan dengan juz 1 dan juz 2. Ketika sudah 5 juz mungkin, misalkan itu perlu waktu 2 tahun gak masalah. Dari awalnya kita setoran 30 juz itu 3 tahun, pas memungkinkan 3 tahun hanya dapat 5 juz, gak masalah. Nambah sampai ketika seluruhnya sudah mungkin, maka baca setiap hari 5 juz. Cukup dibaca saja. Ya. Ini ada hafalan yang sudah hafal, ada setengah hafal, setengah tidak. Ada yang sudah lupa sekali, ya tinggal dibaca lagi aja nggak apa-apa. Kita lupa nih, mau hafal lagi, berjuang lagi nggak masalah, pahala itu ada buat kita. Tidak aib kok. Kita hafal, lupa, ulangi lagi, hafal lagi, lupa lagi, ulangi lagi, itu bukan aib, tidak masalah.
Ini ada yang merasa iri kepada teman yang cepat ngapalnya. Ya manusiawi, nggak masalah kita merasa, oh itu Masya Allah. Tapi ingat, Allah tuh menilai dari banyak hal. Kalau teman kita berprestasi dari cepat menghafal, apakah kita bisa mengejarnya? Bisa. Dengan kita banyak merenungkannya, berusaha mengamalkannya. Jadi kalau kita ingin tenang dalam hidup ya, jangan terlalu menghiraukan ukuran-ukuran manusia. Itu tenang hidup kita. Tapi kalau kita masih menghiraukan ukuran-ukuran manusia, hidup kita sulit nanti. Baik. Waktu murojaah agar maksimal. Agar maksimal waktu murojaah itu. Ini kalau beneran mau maksimal ya. Kita hafal 5 juz. 5 juz itu harus kebaca setiap hari. Misalkan kita sedang menghafal juz 6. Yang 5 juz ini harus kebaca setiap hari. Itu kalau ingin maksimal. Kalau sulit, yang 5 juz ini bagi 1 juz sehari. Ya, nah seperti itu. Kemudian bagaimana agar murojaah itu terasa menyenangkan? Bahasa menyenangkan itu tergantung kita menilainya dari sudut yang mana ya. Karena pada asalnya amalan ibadah itu dibuat oleh setan itu jemu. Itu amalan ibadah. Untuk supaya menyenangkan gimana? Kita yang merasakan itu sebuah hal yang menyenangkan. Jadi kita sendiri yang menciptakan itu hal yang menyenangkan. Ya. Ya, ini bagus. Kan menghafal itu semampunya katanya. Tapi terkadang kita jadinya menyepelekan. Bagaimana memotivasinya? Ya, menghafal itu semampunya. Tapi ingat, kita ini tidak tahu ajal kapan kita. Kita tidak tahu ajal kita kapan. Sehingga apa? Dalam beramal, kaidahnya apa? Badiru, wasari'u, sabiku, bersegera. Semampunya bukan dalam berartian lalai, tidak. Ingat, semampunya bukan berarti lalai. Apa makna semampunya? Tadi saya belum sampaikan ya. Makna semampunya, kalau kita menghafal Al-Quran sudah sampai kepala kunang-kunang, nah itu semampu kita. Iya. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran masih bisa ketawa-ketawa, terus kita sudah tutup mushaf, nah itu berarti kita malas. Makna semampunya ini kita maksimalkan kemampuan kita sampai kepala itu kunang-kunang, sampai pusing, sini ranyai gitu. Nah itu udah baru ini waktunya istirahat. Sampai kita lupa makan, lupa minum. Misal ada yang seperti itu ya. Jadi semampunya di sini tuh bukan berarti malas-malasan, tidak.
Saya kepada murid-murid yang menghafal, ya semampunya menghafal itu. Tapi saya tagih gitu. Ayo setoran. Ustaz belum hafal. Ini 3 hari kok belum setor. Ayo usahakan, maksimalkan usahanya. Maksimalkan mujahadah. Jadi semampunya ini setelah kita memaksimalkan kemampuan. Apakah menghafal Al-Quran harus ada lagam-lagam nada? Karena lagu itu lebih mudah dihafal. Iya ya. Kenapa lagu, musik, nyanyian mudah dihafal? Yang bisa jawab dengan dalil saya kasih hadiah. Siapa yang bisa jawab? Kenapa nyanyi-nyanyian, lagu-laguan itu mudah dihafal? Angkat tangan ya. Dan bawakan dalilnya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa lagu-laguan dan nyanyian itu mudah hafal? Karena setan yang bantu untuk hafal. Kok ngeri ya Ustaz? Allah menyebutkan wastafziz man istata'ta bisautik. Itu Allah berkata kepada setan, silahkan goda manusia sebisa kalian, bisautik, dengan suara kalian. Di antara tafsir suara-suara setan itu nyanyian, musik. Jadi kalau kita dengar nyanyian, dengar musik, kok cepet nempel ya, buang itu, buang. Nanti kata Ibnul Qayyim, Al-Quran itu tidak akan bersatu di dalam hati yang di sana ada musik. Gak akan bersatu. Jangan harap bersatu. Gak akan. Gak akan Al-Quran itu mau di hati yang masih senang musik, itu gak akan. Gak akan bisa. Ya. Terus Al-Quran apakah harus dinadakan? Enggak juga. Enggak juga. Intinya banyak dibaca, banyak diulangi, itu akan lebih menguatkan hafalan kita. Apakah sesuatu yang buruk jika kita ingin hafalan kita lebih banyak dari teman di kelas? Ya kalau motivasinya ingin lebih baik dari manusia, buruk. Kita ini ingin baik di mata Allah. Jadi sama, bagaimana menghafal Al-Quran tapi masih suka mendengar musik. Ya tadi, Al-Quran gak akan mau bersemayam di hati yang masih suka musik. Jika ingin mulai mengajar anak-anak kita, bagaimana agar anak-anak kita betah untuk setor kepada ibunya? Soalnya biasanya anak-anak itu lebih semangat setor kepada guru ngajinya. Bolehkah seorang istri mengajari Al-Quran suaminya? Ya boleh lah. Jadi gini, ini PR bagi yang mengajar, bagi para pengajar, berikan murid kita PR supaya setor ke orang tuanya. Jadi instruksikan kepada murid, nah
bacakan ayat kepada orang tua. Orang tua caranya, nah, ibu, bunda, umi pengen dengar bacaan kamu. Surat apa aja. Jangan langsung dipaksa. Coba nak tasmi juz 30. Gak akan mau lah kayak gitu. Tapi kalau nak, ibu ingin dengar kamu baca Al-Quran, insya Allah dia akan mau. Nah ini tadi futur itu ingat banyak bertaubat. Kalau kita futur banyak bertaubat. Ada seorang penyanyi tapi tahfidz Quran. Kalau nyanyi juara 1, masya Allah. Dan kalau ada lomba MTQ dia juga juara 1, juara. Bagaimana? Bukankah Al-Quran tidak bersatu dengan, bukankah nyanyian tidak akan bersatu dengan Al-Quran? Juara itu ukuran siapa? Ukuran manusia. Kalau kita mengukur dengan ukuran manusia, orientalis, misionaris itu ada yang hafal bahkan faham isi Al-Quran. Padahal dia orang orientalis. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf atau Al-An'am, Allah sebutkan, sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbarun. Kata Allah, aku akan palingkan Al-Quran dari orang-orang yang sombong. Al-Quran akan Allah palingkan dari orang-orang yang sombong. Tapi kok buktinya itu ada orang kafir yang mampu menghafal, atau tadi yang disebutkan. Katanya Allah akan memalingkan Al-Quran dari orang-orang seperti itu. Kata para ulama, tanda dipalingkan seseorang itu dari Al-Quran adalah sulit untuk faham dan sulit untuk mengamalkannya. Jadi ingat, musibah terbesar itu bukan kita disulitkan dalam menghafal atau membaca, tapi justru musibah yang paling besar itu kita sulit untuk mengamalkan. Orang-orang kafir tadi, ya mereka dipalingkan dari Al-Quran. Mereka tidak iman kepada Al-Quran. Ya, jadi itu ukuran manusia. Tapi waktu sudah habis ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terakhir pesan dari Anda, bagi yang mau menghafal segera mulai. Bagi yang sedang menghafal istiqomah. Bagi yang mengalami kesulitan jangan putus asa. Bagi yang diberikan kemudahan tetap waspada, karena bisa jadi suatu saat kita lemah, dan selalu berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an itu bukan alat untuk menjadikan kita mulia di hadapan manusia. Ingat, jangan jadikan Al-Qur'an sebagai alat agar kita mulia di hadapan manusia. Karena kemuliaan yang sesungguhnya itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.